Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tentu mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita menerima karya keselamatan Kristus melalui kesediaan Kristus disalibkan untuk menebus dosa kita, membuat kita memiliki hidup yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Dan disitulah kita seringkali kemudian menghadapi tantangan kehidupan. Bagaimana kita bisa menghidupi apa yang menjadi bagian kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus memberikan sebuah saran atau mendorong jemaat di Kolose ini untuk memiliki hidup yang senantiasa terarah kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 1-4 demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini Rasul Paulus mendorongkan sebuah kehidupan yang baru yang dimiliki oleh orang percaya kepada jemaat di Kolose dan tentunya juga kepada kita semua, bahwa ketika kita sudah mengalami karya keselamatan Kristus, disalibkan bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita didorong untuk memikirkan perkara di mana Kristus ada, yaitu di sebelah kanan Allah, yaitu perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kita diajak untuk melihat bahwa kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang lainnya ketika kita sudah menjadi bagian dari warga kerajaan sorga. Dan disitulah kita perlu memikirkan hal-hal yang Kristus inginkan ketika kita nantinya pada saatnya bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan itu. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kita sudah mati atas hidup kita yang lama. Dan itu berarti kita diminta untuk menanggalkan kemanusiaan lama kita. Hidup yang lama yang kita miliki berarti sudah mati dan dikuburkan. Sudah diharapkan hilang dari kehidupan kita. Dan yang kedua, kita diajak untuk melihat bahwa kita sudah bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ada dorongan supaya kita meyakini bahwa kewargaan kerajaan surga itu sudah menjadi milik kita dan kita menghidupi bagian itu. Dan yang didorongkan oleh Rasul Paulus tadi, mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Dan itu menjadi upaya yang terus-menerus kita usahakan, dengan selalu bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Segala perkara dalam kehidupan kita didorongkan supaya itu dilihat dari perspektif Tuhan. Apa sih yang sebenarnya sedang Tuhan hadirkan dalam hidup saya? Saya mau melakukan hal apa di dunia ini terkait dengan pergumulan yang saya hadapi ini sehingga saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dengan cara seperti itulah Rasul Paulus mendorongkan supaya kita mengarahkan diri kita. Meskipun kita masih ada di dunia ini, kita bergumul dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan kita, baik dalam hidup keseharian kita, di rumah,
bersama dengan masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, kita tetap didorong untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena itu adalah bagian dari proses perjalanan kehidupan kita. Sehingga di ayat yang keempat, Rasul Paulus menunjukkan bahwa pada saatnya Kristus akan menyatakan diri kelak. Kristus akan datang kembali. Dan itulah yang menjadi bagian dari pengharapan kita. Bahwa pada saatnya ketika kita terus-menerus mengupayakan hidup di dalam rancangan Allah, kehendak Allah, kita mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, maka ketika Kristus datang kembali, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan di dalam Dia untuk menikmati kemuliaannya. Tentu ini menjadi perjuangan panjang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini jalan yang perlu kita tempuh dengan stamina yang tinggi. Kita perlu memiliki ketabahan di dalam menanggung segala kesulitan yang kita jalani. Kita perlu terus mengarahkan sehingga iman kita, kasih kita, dan pengharapan kita pada saatnya menjadi bagian terbaik yang kita dapatkan di dalam kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.